Dulu kan kalau ulos itu kan hanya dipakai pesta ya. Orang nikah, ulos gitu ya. Nah, mohon maaf orang meninggal, ulos. Jadi hanya adat untuk adat doang. Itu kan diburu di Indonesia ini ya. Pasti orang berebut ke sana. Apalagi kita sudah punya bandara. Nah itu mimpi saya. Kemudian yang kedua, bagaimana Tapanuli Utara ini bisa menjadi miniaturnya Pancasila, kebinekaan. Jadi kalau mau belajar tentang Pancasila, kebinekaan, datanglah ke Tapanuli Utara, gitu ya. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Nusaraya bersama saya Melis Moren. Senang sekali Nusaraya boleh hadir menyapa kembali sahabat Kompas.com dimanapun berada. Kali ini Nusaraya berkesempatan lagi nih untuk mengeksplor dan juga berbincang-bincang dengan kepala daerah yang ada di Indonesia. Dan kita akan menanya-nanya nih soal potensi sumber daya, potensi SDM dan juga SDA-nya seperti apa. Dan kali ini Nusaraya mendapatkan kesempatan untuk berbincang dengan Bupati Tapanuli yaitu Bapak Nixon Ababan. Halo Pak, apa kabar? Kabar baik. Selamat datang Pak di Nusaraya. Terima kasih. Oke Pak, kita langsung mau tanya nih di poin pertama untuk menanyakan lebih dalam seperti apa Tapanuli Utara supaya sahabat Kompas.com di rumah juga bisa mengenal nih atau paham lebih dalam soal Tapanuli Utara. Kalau dalam masa kepemimpinan Bapak nih, Bapak ini kan mengembangkan infrastruktur dan juga pertanian ya, fokus utamanya. Nah, bagaimana Bapak melihat dua hal ini menjadi berkesinambungan dan seperti apa sih hasil pertanian yang ada di Tapanuli Utara yang menjadi istilah kata jagoannya nih Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini, tentu yang pertama adalah kita harus pelajari topografi kita, DNA-nya kita. Tentu Taput itu kan daerah pertanian, gitu. Jadi tidak ada tambang atau yang lain ya kan, cuma ada panas bumi, kemudian paling mayoriti kan bertani gitu. Jadi kurang lebih kita penduduk kita itu 70 sampai 80% itu bertani. Nah, kita kembali lagi pada pelajaran yang kita petik dari dulu lah, bahwa kunci perekonomian itu kan tidak lain tidak bukan kuncinya di infrastruktur, jalan, jembatan gitu. Nah, tentu ini dulu yang menjadi objek yang harus kita cek nih gitu. Nah, Tapanuli Utara itu existing jalannya itu ada kurang lebih 1.350 kilometer ya, dan kondisinya kurang mantap seperti itulah. Nah, berarti kita harus ambil satu fokus prioritas. Ini harus tuntas gitu. Nah ini tahun demi tahun terus kita anggaran kita itu lebih besar ke sana. Maka sektor lain agak sedikit kita rem atau bahkan ada yang kita tinggalkan seperti itu ya. Nah tentu ini juga akan mendorong ke sektor pertanian. Jadi gitu. Jadi infrastruktur ini menjadi kunci prioritas saya. Nah ketika itu juga kita lihat petanya itu ada 30% desa kita terisolir. Terisolir ini bisa dibilang jalan setapak, listrik nggak masuk gitu loh. Jadi kalau hasil bumi desa itu ya udah buat desa itu doang, ya kan? Nah jadi tidak terekspos dan tidak terjual seperti itu. Nah inilah menjadi tugas saya. Kemudian bagaimana cara menuntaskannya? Kan kita kembali kepada anggaran, postur anggaran kita. Nah ketika itu kan postur anggaran kita bisa dibilang sangat minim lah ya. PAD kita juga sangat minim sekali. Ya tentu saya coba bagaimana membuat sebuah analisa yang sangat sederhana dengan teman-teman OPD. Bagaimana kalau kita contoh yang kita lakukan itu kita beli alat berat gitu. Kita beli alat berat, beko, eskavator, ya kan, sampai roder itu ya, untuk memecah batu gitu. Nah ini kita beli sekaligus 5 waktu itu di PUPR. Satu beko di dinas pertanian, perikanan untuk mencetak kolam ikan. Nah kemudian traktor-traktor besar di dinas pertanian. Nah gitu. Jadi, nah operator dan solar itu dari APBD kita seperti itu. Nah ini kita tiap hari kerja, buka jalan, interkoneksi desa, dusun, kecamatan. Membuka juga jalan ke area-area pertanian masyarakat, ke hutan perkebunan masyarakat. Nah gitu. Nah, yang tadi existing itu
dari kualitas dulunya jalan itu, contoh misalnya lapen dia ya, lapen itu jenisnya yang pakai apa itu pasir, batu, kemudian dicampur dengan aspal. Nah, kalau sekarang kita rubah itu semua dari semenjak saya kepala daerah, rubah jadi hot mix seperti itu. Artinya kualitasnya dan lama tahannya jalan itu kan jadi kuat gitu. Walaupun biaya mahal seperti itu ya. Tapi kita pelan-pelan kerjakan gitu. Lebih bagus mahal sedikit tapi lama. Ya, awet ya Pak ya. Awet, nah gitu. Jadi sampai sekarang jalan yang sudah kita buka itu ya, itu kurang lebih 800 km sudah kita buka. Nah ini kalau diproyekkan ini 1 kilo itu bisa memakan 200 juta kurang lebih. Ya, saya beli alat berat itu 5 waktu itu di tahun 2015, 5 sekaligus itu di PUPR ya, itu hanya 12 miliar gitu ya. Nah, tadi sudah 800 kilo, kalau dikali 200 juta itu kurang lebih berarti 160 miliar. Padahal tadi beli alat berat itu cuma 12 miliar. Katakan gaji operator sama solarnya include lah itu 8 tahun misalnya itu ya 30-40 miliar. Nah kalau 160 dikurang 40 miliar berarti itu 120 miliar 110. Artinya saya efisiensi anggaran. Nah seperti itu. Nah kemudian bagaimana kita meningkatkan PAD dan bagaimana juga kita memohon kepada pemerintah pusat agar DAK kita tambah, DBH kita tambah, DID kita bisa dapat. Dan itu fokus semua ke infrastruktur jalan jembatan. Nah terkait pertanian kan tadi itu adalah mayoritas masyarakat kita bertani. Saya tidak melihat, saya tidak membaca atau menganalisisnya itu bahwa pertanian itu jumlah tanahnya sekian, maka hasilnya sekian. Nggak begitu. Nah, yang saya pahami adalah kalau dengan mekanisasi, kecil atau besar lahannya pasti produksi akan naik. Maka tiap tahun itu selalu kita buat pembelian alsintan, pemberian alsintan kepada masyarakat. Tentu juga di dalamnya ada harus kita bibit yang bagus kita kasih, kemudian juga penyuluh kita tambah gitu ya. Nah, kemudian juga bagaimana hasilnya ini juga kita kawal. Maka di 2015 itu saya mulai yang namanya lelang pertanian cabai. Ya. Nah kemudian saya buat jaminan harga cabai, bawang merah dan gabah. Kalau gabah memang tingkat nasional ya itu berlaku. Tapi cabai sama bawang merah saya buat jaminan harganya. Jadi cara menghitungnya adalah kita biaya produksi berapa gitu kan. Kemudian kita tambahkan 15% keuntungan. Kita tetapkan. Nah kita tetapkan ada standby loan juga kita buat, ya kan? Nah, kalau harga di bawah itu kita beli, gitu, pemerintah beli. Yeah. Nah tapi puji Tuhan sampai sekarang nggak pernah harga di bawah itu. Kalaupun ada mungkin di bawah harga itu ya dia mungkin belum tahu ya. Tapi setahu saya sampai sekarang ini dari laporan ke saya itu harga di bawah itu tidak ada. Nah saya sebenarnya mau masuk juga ke sektor lain, tomat dan lain sebagainya. Tapi begitu saya minta laporan bagaimana membuat cold storage-nya harus ada toh. Nah kemudian biaya perawatannya dan lain sebagainya itu cukup memakan biaya tinggi kan gitu ya. Nah padahal saya tadi harus saya fokuskan lagi anggaran ini ke infrastruktur jalan jembatan. Belum lagi kita bicara kesehatan ya, pustu, kualitas rumah sakit. Nah, kayak rumah sakit kita ini dulu kan masih subsidi. Nah tahun ini walaupun pandemi sudah menyetor ke kita PAD 22 miliar. Nah, seperti itu. Ada peningkatan yang luar biasa lah. Nah, kemudian puskesmas kita pastikan 24 jam. Nah, kalau 24 jam kan tentu ada harus insentif dan lain sebagainya. Sektor pendidikan juga begitu. Nah, ini UMKM kita dorong lagi. Nah, itulah yang menjadi PR kita, tapi tetap kita dalam tidak boleh menyerah ya. Seberapapun anggaran yang kita dapat, ya tentu harus kita juga membuat ini mana yang harus kita tuntaskan dulu. Kalau semua kita pikirkan secara serentak harus tuntas, nggak akan selesai, nggak akan bisa. Nah, kembali kepada apa yang kita pelajari, bahwa kunci sebuah ekonomi masyarakat itu
ya jalan jembatannya harus tuntas, harus beres. Nah, seperti Ya. itu. Kalau infrastrukturnya juga sudah baik, akses yang lain-lainnya juga bisa ikut terbantukan ya Pak ya, kalau Betul, misalnya betul. udah merata nih infrastrukturnya. Nah, berarti dari Pak Nixon sendiri sudah memprioritaskan untuk infrastruktur dan pendidikan. Nah, ini juga saya lihat ini kan untuk mengembangkan yang ada. SDM-nya juga Bapak ikut mengembangkan juga, yaitu di sini ada pelatihan namanya Ausbildung. Nah, itu boleh dijelaskan dulu nih Pak, apa itu supaya sahabat Kompas.com juga paham nih Ausbildung tuh pelatihan seperti apa? Iya, jadi sebelum Ausbildung ini kan ke Jerman ini ya. Sebelumnya itu kita buat pelatihan ke Jepang. Jadi masyarakat kita yang mau kita latih ya, kita masukkan di BLK, Balai Latihan Kerja. Kita tanggung semua biayanya gitu ya. Nah, setelah itu nanti akan dites oleh vendor yang akan menyewa mereka bekerja di Jepang atau Jerman ini yang sekarang Ausbildung ini kan. Nah, biasanya lolos sih 100%. Nah, begitu mereka berangkat, itu urusan visa dan segala macam itu sudah ditanggung oleh user yang di sana. Nah, gitu. Jadi kita hanya tugasnya adalah bagaimana juga mengatasi pengangguran terbuka ya, dan kita harapkan ya mereka di sana bisa hidupnya sejahtera, kirim uangnya untuk orang tua, adik-adiknya dan lain sebagainya, dan rata-rata berhasil. Mereka berhasil dan jarang pulang ke tanah air jadinya. Nah, mungkin harapan kita juga ya mungkin lagi ngumpulin mengumpulin duit, suatu saat pasti akan kembali membangun kampung halaman. Dan setiap mereka berangkat atau setiap saya misalnya membuka, selalu saya sampaikan kepada mereka, ingat kampung halaman suatu saat kalau sudah sukses di kampung orang lain, seperti itu. Nah, ini yang SDM-nya dalam pelatihan. Nah, ini kita juga ada produk dari Tapanuli Utara, itu produk unggulan nih. Berarti kan salah satu SDM-nya juga mengembangkan nih. Yaitu ada kopi ya Pak ini ya. Kopi Nur Tapanuli Origin Arabica Coffee. Ini boleh diceritakan nggak nih Pak background-nya seperti apa, dan ini tuh disebut produk unggulan kenapa sih Pak? Iya, jadi dulunya memang Tapanuli Utara ini dulunya ya bukan penghasil kopi seperti itu, dia hortikultura lah. Nah, kemudian saya masih kecil, saya ingat betul itu dulu ada namanya kopi Sigara Rutang gitu ya, itu masif banget Indonesia itu, sampai ke Tapanuli Utara, dan cocok banget. Ternyata kopi itu di daerah kita, bukan hanya cocok, ditanam kualitasnya bagus banget. Dan ketika itu harga bagus banget harga. Jadi, tapi sempat drop. Kalau nggak salah itu tahun berapa itu ya, tahun 90-an sempat harga kopi itu nggak ada harganya. Nah, hanya ditebangin lagi tuh, ditebangin. Nah, sekarang harga kopi itu di 10 tahun ini di Taput itu stabil, bahkan cenderung naik. Nah, mungkin pasar dunia dan lain sebagainya berpengaruh ya. Nah, mungkin juga karena masyarakat mencintai minum kopi barangkali ya. Nah, ini harga bagus, dan ini juga membuat petani kopi kita sejahtera, dan juga ada pelaku-pelaku UMKM kita juga ya toh yang bisa mengemas, salah satunya seperti ini. Ya, Pak. Iya. Ini PT SSC di Siborong-Borong ini. Ya, MNC Borong-Borong. Iya, ini di luar ini juga ada kopi Partokoan, macam-macam. Jadi sekarang banyak UMKM kita yang membuat kemasan menjadi dari bahan baku menjadi bahan jadi, setengah jadi. Ini udah dijual di mana aja nih Pak? Apakah sudah keluar juga ekspansinya? Oh, ini ke Starbucks. Oh, ke Starbucks Ke nih Starbucks. Pak. Jadi kita itu salah satu penghasil kopi untuk Starbucks. Nah, ini Pak. Iya, ini. Kalau Terus selain di Starbucks mana aja Pak? Di gerai-gerai ya, di mall-mall itu sudah ada ini kopi ini. Kualitasnya bagus. Ini ekspansinya apakah udah sampai ke luar negeri, atau maksudnya Starbucks-nya ini Starbucks Indonesia atau Starbucks yang udah di luar negeri juga nih Pak? Starbucks luar negeri. Waduh, mantap sekali ini kopi Sumatera Tapanuli ini. Nah, terus kalau misalnya selain kopi nih, saya tertarik nih lihat jaket yang Bapak pakai ini. Ini juga salah satu produk unggulan Pak? Iya, jadi dulu kan kalau ulos itu kan hanya dipakai pesta ya. Orang nikah, ulos gitu ya.
Nah kemudian mohon maaf orang meninggal, ulos. Jadi hanya adat untuk adat doang. Nah padahal petenun kita banyak kan begitu ya, petenun kita. Nah maka di kepemimpinan saya bagaimana kita coba ulos itu biar bisa ready to wear, bisa jadi fashion gitu ya. Kebetulan istri saya bisa memahami mungkin tugas yang bisa diemban ya, membantu saya. Jadi difokuskanlah bagaimana membuat ulos itu bisa ready to wear, jadi fashion. Yang pertama dikerjakan adalah merubah mindset dulu ya. Mindset pertama kan selama ini benangnya benang kasar, jadi gampang dia, gampang buat ini. Kalau benang ini sekarang benang 100, hanya halus, jadi agak susah juga memang. Nah awalnya agak susah juga petenun kita, tapi kita bantu dari APBD. Kita bantu benangnya, benang 100, dan kita diajari oleh Dekranasda, Ibu Ketua PKK. Sekali-sekali saya juga turun melihat, memberi spirit, semangat gitu ya. Kemudian jadilah ya menggunakan benang 100. Nah kedua, kita tetap mengajarkan kepada mereka itu, petenun kita untuk membuat sendiri, jangan pakai mesin gitu loh ya. Jadi kemudian yang ketiga warnanya itu warna alam gitu. Jadi dari tanaman-tanaman kita itu diformulasikan, itu dia tidak memakai zat kimia. Ini tidak. Ini sudah sampai kita pameran di Korea, Jakarta udah berapa kali ya, hampir tiap tahun. Nah itu jadi ini sekarang sudah menjadi tren ya. Awalnya sih ada 1-2 tantangan, kenapa sih ulos kok dibikin jadi pakaian gitu. Ada. Tapi kan kembali kepada bahwa memang ulos itu kan ada semacam ya pemahaman bahwa itu ada sesuatu lah gitu ya. Tapi saya pikir dengan membuat juga ulos itu menghasilkan nilai tambah, ya kenapa tidak gitu. Nah untuk meningkatkan kesejahteraan juga petenun ulos kita seperti itu. Pak Nixon bilang ini sudah sampai pameran di Korea, Jakarta. Ini bisa dibeli di mana sih Pak kalau sahabat kompas.com mau beli nih? Oh iya, setahu saya ada 2, tapi coba nanti dicek karena fokus pikiran saya kan nggak melihat itu ya. Mungkin di Batik Craft ya, Batik Craft Tapan Utara bisa dilihat, atau Dekranasda Tapan Utara. Di online udah ada ya Pak ya? Ada di online. Terus sahabat kompas.com ya mau punya koleksi nih dari jaket ulos seperti Pak Nixon nih, boleh cek di online shop yang ada. Nah kalau misalnya kita tadi udah ngobrolin soal SDM, kita mau bahas soal pariwisata Tapanuli Utara nih. Banyak banget tadi saya juga cari-cari nih, ada namanya Desa Nanas, ada namanya Mata Air Soda, itu yang katanya ada di Tapanuli Utara dan juga yang sama kayak di Venezuela juga ya. Terus Bapak juga tak hanya mengembangkan pariwisata tapi juga pendidikan yang ada di Tapanuli Utara. Nah boleh dijabarkan dulu gak nih Pak satu-satu dari pariwisata dulu terus ke pendidikannya yang menjadi fokus Bapak. Apalagi di Tapanuli Utara ternyata punya tempat wisata yang nggak asing gitu loh, kayak hidden gem lah istilah kata. Ada Mata Air Soda tuh apa sih Pak? Terus kenapa kampung itu disebut Kampung Nanas gitu Pak? Ya, jadi tadi kalau melihat kita skala prioritas ya, memang divisi misi saya itu kan menjadikan Tapanuli Utara menjadi lumbung SDM berkualitas, lumbung pangan dan tujuan wisata. Ini mimpi yang saya ingin wujudkan, tetapi kembali lagi kita dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Nah, maka saya coba selesaikan infrastruktur jalan jembatan, gitu. Maka di sektor wisata itu ya hanya anggaran yang tidak begitu besar. Saya dari APBD ya, maka kita coba bagaimana pemerintah atasan untuk membantu kita. Nah, terkait dengan desa-desa wisata yang ada di Taput, itu ada Huta Ginjang yang punya bagus ya. Nah kemudian ada juga Salib Kasih, kemudian ada juga Kampung Nanas, ada juga kampung yang makan di sawah. Nah, kemudian ada air soda. Nah ini air soda ini saya sebagai bupati gitu kan. Banyak orang mengatakan itu harus dibuatlah tempat parkir ya kan, kemudian
digedein seperti apa gitu kan. Nah persoalannya kan kita nggak mungkin dong ya, itu kan milik keluarga. Nah gitu loh. Nggak mungkin dong milik keluarga kita ambil alih kan begitu, kita take over kan gitu. Nah tapi kalau membantu jalannya dibagusin dan lain sebagainya, kewajiban kita. Nah gitu, jadi terkait air soda ini ya kita tidak bisa sekali lagi kalau keluarga itu mau misalnya kita ambil itu jadi atau bagi hasil atau pinjam pakai atau memang milik pemerintah, tentu akan lebih cepat lagi pengembangannya. Nah tapi kalau keluarganya ngomong oh nggak mau kami, kata masa kita paksa, ya kan nggak boleh begitu, ya kan. Nah maka apa, ikon itu bukan berarti kita biarkan apa hanya begitu aja. Nah kembali lagi kepada masyarakat di luar Taput atau masyarakat Taput, tiap hari kalau kita lihat cenderung naik terus memang. Nah cenderung naik terus air soda itu ya, termasuk air panas ada. Kita banyak air panas, terutama di Sipaholon itu. Jadi kalau kita turun di Bandara Silangit, mau masuk kantor bupati atau ibu kota Tarutung, kita akan melewati itu ada sekitar kurang lebih 500 meter sepanjang kiri jalan itu semua tempat pemandian air panas. Nah itu juga tempat wisata yang bagus. Nah itu jadi ada hal-hal yang kita penetrasi secara regulasi, tapi ada hal-hal juga yang ya sudah maunya masyarakat seperti itu, ya kan. Nah memang ada yang komentar-komentar ya, ini air soda gitu kan, kok misalnya sempit banget gitu. Nah ntar kalau kita kembangin apa luasin, jangan-jangan bukan air soda lagi yang keluar, bisa jadi cuman air doang kan gitu. Nah kan butuh riset yang ini toh. Nah itu tapi kita lihat apa namanya ikon-ikon yang kita miliki itu pelan-pelan semua sudah mulai ada kenaikan-kenaikan lah, walaupun pandemi COVID kemarin ya, pertumbuhan ekonomi kita tidak minus, 1,6 tumbuh di tahun 2020, di 2021 tumbuh 100%, 3,6 kita nggak minus gitu. Jadi sektor penyumbangnya itu sektor pertanian. Ya. Nah, tadi sektor pertanian ini sebelum kita syuting Bapak juga cerita kalau misalnya Bapak ini mengembangkan lahan-lahan yang masih istilah kata lahan tidur ya Pak ya, untuk petani mengembangkan budidaya apapun itu ya Pak. Nah, itu bagaimana tuh konsepnya tuh Pak? Iya, jadi kan begitu, saya kan kecil dan besar di Tapan Utara, di Seborong-Borong lah. Kita itu dulu nyangkul lah terus ya. Jadi kalau nyangkul itu satu hari berapa sih yang bisa kita kerjakan kan begitu. Tentu kan berpengaruh juga kepada produksi. Kalau disuruh nyangkul paling sekali setahun kita panen. Tapi kalau mekanisasi kan bisa 3 kali setahun kan begitu. Karena langsung bisa diolah lagi, pupuk lagi kan begitu ya. Cuman tinggal pupuknya nih, jangan sampai pupuk itu merusak hara tanaman toh, tanah ya. Nah jadi begitu kita melihat di Tapan Utara, awalnya dulu gini. Saya ketika kampanye ya di calon bupati itu, jadi banyak masyarakat ke saya datang ke Pak calon bupati katanya, ini rumah kami sudah hutan lindung, tanah kami hutan lindung, kalau Bapak terpilih bisa enggak tanah kami ini balik lagi milik kami, termasuk rumah kami. Dan memang betul, jadi saya cek itu Tapanuli Utara itu dulunya 86% hutan, SK 44. Nah kemudian setelah saya terpilih, saya coba petakan lagi semua gitu, tanah rakyat, milik rakyat ya, kita keluarkan ini semua. Nah puji Tuhan pemerintah pusat menyetujui ya, kemudian kembalilah itu semua tanah itu jadi milik rakyat. Nah tapi dibiarkan tidur kan begitu. Karena apa? Sebenarnya usia produktif di Tapanuli Utara, Tapanuli Raya itu minim karena semua kan sekolah dan merantau kan begitu. Nah jadi akhirnya kita berpikir wah ini harus kita gas dengan Alsintan. Maka 2015 itu kita ada buat namanya brigade tanam lah, yang traktor besar gitu ya. Nah ini kalau ada rakyat meminta, tinggal KTP-nya udah diolah. Ada juga perusda
kita buat Pusda Pertanian kita ada traktor besar juga. Nah ini kalau memakai yang di Pusda Pertanian dia bayar untuk sewa. Tapi yang milik pemerintah daerah yang untuk 2 hektar ke bawah itu gratis kita kasih, gratis. Jadi solar sama operator kita yang gaji gitu, kita siapkan. Jadi semua kita olah. Nah ini kan tiap hari ada luas tambah tanam kurang lebih 5 hektar. Nah, jadi gratis, tinggal kita arahkan Kadis Pertanian dan juga penyuluh itu ya bibitnya apa gitu ya. Nah kalau memang petaninya mau menanam sendiri ya silakan, tapi kadang kita beli bibit sehingga nanti mereka tanam itu. Jadi ada hal-hal yang harus kita pikirkan, mana kita yang minus, mana negara yang lagi minus, kita bantu gitu bibitnya seperti itu. Kayak kemarin bawang merah, kita kasih dia bawang merah gitu, kasih bibit. Lahannya kita olah, kasih bibit bawang merah, akhirnya tanam bawang merah gitu loh. Nah kayak kita sekarang ini sudah surplus jagung, karena harga jagung bagus. Nah termasuk nanas tuh. Yeah. Nanas, jadi ada luas tambah tanam nanas juga, tapi ada juga yang berkurang, nah gitu dia. Nah, tapi yang penting adalah, rohnya adalah bagaimana pemerintah, bagaimana kita itu bisa menyelesaikan persoalan petani. Persoalannya yang paling pertama adalah mengolah lahannya, karena tadi usia produktif itu jarang, ya. Bagaimana meningkatkan produksinya, dan kemudian juga bagaimana kita mencari pasarnya, bagaimana juga kita meningkatkan nilai tambahnya. Nah itu yang sangat penting buat petani ini. Nah sekarang kan ada masalah pupuk ya, ini masalah global termasuk juga Indonesia, karena bahan baku itu kan kita harus import gitu ya. Nah sekarang ini gerakan yang kita buat itu adalah kembali kepada pupuk kompos. Nah semua saya gerakkan sekarang, termasuk juga teman-teman yang UMKM di Dinas Pertanian dan juga BUMN, BUMD itu saya gerakkan semua bagaimana membuat pupuk organik. BLK kita juga membuat pupuk organik. Ya, mudah-mudahan petani kita ini tidak drop karena pupuk langka, karena pupuk sangat mahal sehingga mereka malas. Jangan sampai terjadi. Kalau terjadi ini susah lagi membangkitkan ini kan. Nah, akhirnya jawabannya kembali harus ke alam. Nah seperti itu. Nah peningkatan produksi pertanian kita itu memang sekarang sangat luar biasa ya. Maka tiap hari hampir pasar itu jual beli hasil bumi gitu. Pantesan makanya bisa sampai tidak minus ya Pak, karena dari hasil pertanian yang kencang sekali. Nah tadi sempat di-mention ada Bapak juga mengembangkan pendidikan nih di Tapanuli Utara. Seperti apa Bapak mengembangkan pendidikan mendesain nih anak-anak mudanya dan juga pendidikannya nih di Tapanuli Utara? Iya, jadi ada beberapa hal yang memang satu formal, satu informal. Nah, informalnya tadi seperti BLK, pelatihan-pelatihan membuat di BLK itu bangunan, kelistrikan, ya kan, kemudian petani kita latih juga bercocok tanam dan lain sebagainya. Nah, informalnya ini kan terkait juga regulasi dari pusat, apalagi di kementerian khusus yang satu ini kan mandatori ya, istilahnya udah mandatori. Nah dulu masih desentralisasi juga pendidikan itu, saya pernah buat tiap SD per kecamatan harus ada sekolah unggulan, SMP harus ada sekolah unggulan, SMA harus ada milik pemerintah unggulan. Itu sampai anggaran khusus kita taruh, ada anggaran khusus, ada pelatihan khusus gitu loh. Karena menurut saya harus ada terapi khusus buat yang unggul dalam belajar formal, ada juga yang tidak suka belajar formal, dia informal, mungkin bakat ya. Ya benar. Bakat, entah bakatnya mungkin olahraga, bakatnya mungkin seni musik, ini harus ada terapi khusus lagi. Ya. Nah, jadi jangan justru sekarang ini pemerintah tidak memiliki lagi sekolah unggulan itu. Sejak 2019 kalau tidak salah, tidak ada lagi kita membuat sekolah unggulan Tapanuli Utara.
Jadi yang dulu kita buat sekolah unggulan itu otomatis gugur karena zonasi-zonasi itu tadi. Nah menurut saya ini harus dikoreksi kebijakan ini. Kalau di kota ya saya pikir nggak ada masalah ya, karena banyak swasta juga dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau di daerah itu saya pikir tidak cocok istilah zonasi ini. Malah banyak anak-anak sekolah itu ya akan bisa tidak menamatkan sekolah. Nah, salah satu contoh misalnya ada kecamatan Pangaribuan ini di tempat saya, pendudukan nambah dikit lah gitu ya. Kemudian juga SMA cuma 1. Nah karena zonasi itu daerah sekitar dulu nih ngumpul, itu pun dibatasi kan jumlah siswa per kelas sekian, nggak boleh nambah kan gitu. Akhirnya desa-desa pinggiran di kecamatan ini terancam nggak sekolah karena swasta harus ke ibu kota Tarutung. Itu jaraknya kurang lebih 20-30 km, berarti harus ngekos. Kan gitu. Iya kalau orang tua punya duit kan gitu dan lain sebagainya. Nah ini juga menurut saya harus dikoreksi. Jadi negara harus juga punya sekolah unggulan. Unggul formal, unggul informal, ini harus juga. Jangan semua swastanisasi seperti itu. Benar-benar, karena kita juga harus tahu minat dan bakat anak ya Pak ya, di mana ya. Kemudian yang kedua, penting sekali di daerah kita ini, Tapanuli ya, Tapanuli Utara ini, ya ada Universitas Negeri Umum, ya, karena ini ada juga kaitannya terhadap ekonomi masyarakat Tapanuli. Kenapa saya sampaikan itu? Karena kami orang Batak ini, Tapanuli ini, punya filosofi anak kokido amoro diau. Apa itu Pak artinya? Artinya itu bahwa anak itu adalah harta paling berharga. Maka semiskin-miskinnya orang Batak pasti ada anaknya kuliah. Nah jadi gitu. Jadi kita ini masyarakat Tapanuli, orang Batak ini, ya kalau dilihat maka disebut peta kemiskinan bukan karena Tuhan tidak adil menurut saya kepada daerah kami. Kita dikasih Tuhan kok dan tinggal di situ kan Tuhan yang menentukan. Bukan karena malas, ya kan? Tapi ada hal yang membuat itu. Nah, menurut saya kembali lagi kita kepada teori ekonominya, ya, bahwa di teori ekonomi itu dikatakan banyak berputar uang di sebuah daerah, maka pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Banyak usia produktif di sebuah daerah, maka produktivitas kerja akan tinggi. Nah, kalau kita cek teori ini ke Tapanuli Raya secara khusus Tapanuli Utara berbanding terbalik. Hari ini gajian, besok transfer. Hari ini panen, besok transfer. Kemana? Anak-anak sekolah, anak-anak kuliah. Kalau dulu masih kuliah aja diberangkatin. Sekarang anak SMA sudah diberangkatin ke kota-kota. Dengan harapan anaknya masuk universitas negeri terbaik. Nah, ini kalau ada, saya sudah sampaikan ini, saya sudah ajukan ini ke pemerintah pusat, termasuk ke Pak Presiden, Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan disetujui dan mudah-mudahan moratorium pendirian Universitas Negeri baru itu dicabut, ya kan? Karena ada moratorium. Ya, tapi ada di sana ada institut di sana yang dikelola oleh kementerian lain, itu kita minta dialihkan atau dikelola oleh Kemenristek Dikti biar bersifat umum sehingga anak-anak kita tidak harus keluar gitu. Dan ini kita harapkan juga bagaimana seluruh dunia, seluruh Indonesia datang ke Tapanuli, ke Tapanuli Utara dan bawa duit lagi kan begitu. Nah, yang menyiapkan kos-kosannya kan makro mikronya kan akan tumbuh. Makronya apa? Itu tuh investasi akan masuk. Ada hotel berbintang, ada segala macam lah. Karena apa? Demand-nya ada mahasiswa, keluarga mahasiswa, dosen kan begitu. Nah, mikronya di mana? Tentu jasa, pertanian kan begitu ya, akan tumbuh. Dan ini saya pikir pertumbuhan ekonomi kita tidak direct hitung, pasti akan direct ukur karena tiap tahun ribuan gitu, ribuan yang. Nah ini juga yang saya maksudkan, kenapa ini saya gigih memperjuangkan ini. Di samping tadi SDM dari hulu ke hilir kita punya, ya toh, dan melatih masyarakat kita, termasuk juga KSPN ini dalam konteks skala prioritas Danau Toba. Bagaimana wisatawan domestik kita dorong dulu deh dari hadirnya Universitas Negeri Umum ini tadi. SDM maju, dari sini masuk wisatawan domestik sehingga
apa yang diprogramkan Pak Presiden dalam konteks Danau Toba skala prioritas itu bisa terdorong dari wisatawan domestik dulu gitu. Artinya kita bicara rupiah dulu, jangan terus berpikir dolar. Oke, iya. Itu makanya selalu saya katakan trigger itu memajukan Tapanuli Raya, Tapanuli Utara, Danau Toba. Triggernya bagaimana kalau kita pikirkan dari sektor pendidikan. Karena universitas negeri itu kan diburu di Indonesia ini ya, pasti orang berebut ke sana. Apalagi kita sudah punya bandara, kan gitu ya. Nah, kemudian filosofi kita itu tadi, gitu kan, pasti swasta juga akan masuk, perguruan tinggi swasta, dan ini akan membuat sekali lagi pertumbuhan ekonomi kita itu seperti dapat ukur. Ya, ternyata beberapa ada kendala yang dihadapi apa. Nah, kalau misalnya dari Tapanuli Utara sendiri bagaimana untuk jaringan telekomunikasinya nih Pak? Apakah sudah menuju ke smart city juga Pak? Dan boleh diceritakan juga nggak nih Pak, apa sih sebenarnya dari kendala-kendala yang dialami termasuk yang tadi juga jaringan telekomunikasinya ini Pak? Iya, jadi smart city itu kan sebenarnya kota gitu ya. City, kota yang pintar gitu kan. Nah, sementara saya bupati kan gitu, yang saya pimpin kan desa-desa. Ya. Gitu. Pengembangannya gimana tuh Pak kalau di Tapanuli Utara sendiri? Ya, maka saya selalu bilang itu ya smart city dalam konteksnya apa gitu ya. Nah, selalu saya sampaikan dan yang juga saya coba gagasi sekarang. Bagaimana kalau membangun Indonesia itu bukan di smart city-nya, tetapi smart village-nya. Artinya, jadi desa smart gitu loh. Kita bicara desa, kalau desa ini kuat, desa ini maju, kota pasti maju. Itulah smart village-nya. Mendorong kota juga ya pastinya. Iya, otomatis. Karena di kota itu kan sudah masyarakat konsumtif, kan begitu ya. Produksinya dari mana? Dari desa. Bagaimana kalau sasaran pembangunan kita, APBN, APBD menyasar semua persoalan desa dan potensi desa. Jadi kalau semua desa di Indonesia ini smart village, bagus, maka kota-kota di seluruh Indonesia akan maju. Kota-kota di seluruh Indonesia maju, maka Indonesia akan berdikari dan mandiri. Oke, ini kayak salah satu jadi cita-cita Bapak nih kayaknya nih untuk Tapanuli Utara. Nah, boleh di-share gak nih Pak untuk menutup Nusa Raya kali ini? Apa sih sebenarnya cita-cita, harapan atau mimpi-mimpi Bapak nih untuk Tapanuli Utara ke depannya? Ya, cita-cita saya untuk Tapanuli Utara ke depan adalah satu tentu punya perguruan tinggi negeri. Dari hulu ke hilir gitu ya. PAUD-nya bagus, SD-nya bagus, SMP-nya bagus, SMA-nya bagus, ada perguruan tinggi negeri juga, apakah itu university untuk riset ya, kemudian atau institut tapi vokasi gitu ya. Nah, itu mimpi saya. Kemudian yang kedua, bagaimana Tapanuli Utara ini bisa menjadi miniaturnya Pancasila, kebinekaan. Jadi kalau mau belajar tentang Pancasila, kebinekaan, datanglah ke Tapanuli Utara gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Tapanuli Utara yang menjadi pelopor di Indonesia gitu ya. Nah, maka saya coba terus kembangkan itu, membangun Indonesia dari desa, tapi tentu dengan data. Nah, dengan data desa presisi. Nah, kebetulan saya juga ngambil S3 itu ya. Judulnya Membangun Indonesia dari Desa dengan Data Desa Presisi. Jadi, tapi tidak cukup hanya sebuah perda atau perbuk, tapi harus menjadi undang-undang dan harus menjadi pokok-pokok haluan negara. Artinya kita jangan berpikir proyek mercusuar sementara desa-desa kita masih banyak terisolir dan tertinggal. Seperti itu. Bagaimana kita membangun bottom up dari bawah ke atas, nah, seperti itu. Nah, kalau ini terwujud, saya yakin bangsa ini, Tapanuli Utara itu akan sejahtera. Amin, luar biasa sekali. Ini sudah hanya polanya saja, perencanaannya, anggarannya itu harus bottom up, tidak top down. Didesain dari awal ya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak nih Pak Nixon sudah sharing nih sama Kompas.com mengenai Tapanuli Utara nih seperti apa. Semoga nih sahabat Kompas.com yang lain bisa berkunjung nih untuk ke pariwisata Tapanuli Utara sendiri. Datang ke Tapanuli Utara,
Tapi lihatlah pertaniannya, jangan Iya. dulu langsung lihat pariwisatanya karena masih pelan-pelan Iya. kita benahi, begitu ya. Beli produk-produk Beli-beli sana, produk UMKM, kopi. Terima kasih Pak Nixon, sehat dan sukses selalu ya Terima Pak. kasih. Demikian perbincangan Nusaraya kali ini bersama Bapak Nixon Ababan selaku Bupati Tapanuli Utara. Terus saksikan program-program Nusaraya di YouTube channel kompas.com. Jangan lupa diklik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, cari di playlist Nusaraya. Saya Melis Moren dan juga kru pamit. Terus saksikan program Nusaraya lainnya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa. Horas, merdeka. Horas.